Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Oktaria Ardika Putri selaku dosen mengampu mata kuliah pengantar manajemen dan teman-teman yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya Wulandari sebagai moderator dan presentator pada pertemuan hari ini, Anggreni Fitria Rahman sebagai presentator, Ratri Husnul Khotimah sebagai presentator. Pada hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengambilan Keputusan dalam Manajemen. Pengambilan keputusan merupakan bagian terpenting di dalam perusahaan maupun organisasi. Seorang pemimpin harus mampu memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, sangat dibutuhkan pemimpin yang mampu berpikir kritis agar dapat menganalisis permasalahan. Dalam pengambilan keputusan juga tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, melainkan juga dilakukan secara bersama-sama ataupun secara berkelompok. Nah, kita perlu mencari tahu bagaimana cara pengambilan keputusan yang tepat dan juga cara membangun komunikasi antara pemimpin dengan bawahannya. Untuk itu, mari kita simak penjelasan terkait cara pengambilan keputusan yang tepat. Materi pertama akan disampaikan oleh Ratri Husnul Khotimah. Kepada Saudara Ratri, saya persilahkan. Apa itu pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan adalah melakukan penilaian dan menjatuhkan sebuah pilihan. Pengambilan keputusan menurut para ahli. Yang pertama, menurut J.R. Terry, mengemukakan bahwa pengambilan keputusan adalah sebagai pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas dua atau lebih alternatif yang mungkin. Yang kedua, menurut Howard dan Claire O'Donnell mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah pemilihan di antara alternatif mengenai suatu cara bertindak, yaitu inti dari perencanaan. Suatu rencana tidak dapat dikatakan tidak ada jika tidak ada keputusan. Suatu sumber yang dapat dipercaya, petunjuk, atau reputasi yang telah dibuat. Proses pengambilan keputusan. Yang pertama, menganalisis hubungan sebab akibat, mengamati adanya penyimpangan, dan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang mampu memberikan pandangan tentang masalah tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria pengambilan keputusan yang penting atau relevan untuk memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga, memberikan bobot terhadap kriteria-kriteria pengambilan keputusan tersebut dan mengevaluasi alternatif. Yang keempat, setelah memilih alternatif terbaik dan mengimplementasikannya, manajer harus menyiapkan rencana, anggaran, schedule kegiatan, alokasi, SDM, tanggung jawab, dan tugas-tugas yang terkait. Fase dan teknik pengambilan keputusan. Yang pertama, intelligence atau intelijensi. Proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup problematika serta proses pengenalan masalah. Yang kedua, desain. Proses untuk mengerti masalah, menurunkan solusi, dan menguji kelayakan solusi. Yang ketiga, choice atau pilihan. Proses pemilihan di antara berbagai alternatif tindakan yang mungkin dijalankan. Yang keempat, implementation atau implementasi. Proses pembuatan suatu solusi yang direkomendasikan bisa bekerja. Teknik pengambilan keputusan. Yang pertama, operational research atau riset operasi. Penggunaan metode saintifik dalam analisa dan pemecahan persoalan. Yang kedua, linear programming atau pemrograman linear. Pemecahan persoalan dengan rumus matematis. Yang ketiga, gaming word game. Teori penentuan strategi. Yang keempat, probability, teori kemungkinan yang diterapkan pada kalkulasi rasional atas hak-hak tidak normal. Baik, terima kasih Saudari Ratri atas penjelasan materinya. Selanjutnya, materi kedua akan disampaikan oleh Saudari Anggraini. Kepada Saudari Anggraini, saya persilahkan.
Baik, terima kasih Wulan. Oke, selanjutnya yaitu jenis pengambilan keputusan. Yang pertama ada terprogram. Pengambilan keputusan ini merupakan keputusan yang berulang yang dapat diatasi dengan pendekatan rutin. Biasanya pengambilan keputusan ini digunakan untuk mengatasi masalah terstruktur dan tahap-tahap alternatif dalam pengambilan keputusan tidak ada atau hanya diberi sedikit perhatian. Oke, yang kedua yaitu ada tidak terprogram, yaitu pengambilan keputusan yang tidak terjadi secara berulang-ulang dan melibatkan solusi yang unik. Biasanya seiring dengan naiknya tingkatan manajemen di organisasi, masalah yang dihadapi akan semakin tidak terstruktur. Selanjutnya ada bentuk pengambilan keputusan. Yang pertama ada autokrasi, yaitu manajer mengambil keputusan hanya berdasarkan informasi yang ada padanya. Dia tidak berkonsultasi dengan siapapun. Selanjutnya ada semi-autokrasi, yaitu manajer meminta keterangan dari beberapa karyawan bawahannya dan mengambil kesimpulan berdasarkan keterangan-keterangan yang diperolehnya. Selanjutnya ada semi-konsultatif, yaitu manajer memberitahukan masalah yang sedang dihadapi dengan beberapa bawahan satu demi satu. Pendapat para bawahan diminta, tetapi keputusan yang diambil tidak harus mencerminkan pandangan atau sasaran dari bawahan. Selanjutnya ada konsultatif, yaitu manajemen memanggil para bawahannya dan mengadakan suatu musyawarah dengan mereka tentang masalah yang sedang dihadapi. Kemudian, dia mengambil keputusan berdasarkan hasil musyawarah tersebut. Demokrasi, yaitu manajemen dan bawahan bersama-sama menilai masalah yang sedang dihadapi. Kemudian mereka mengambil sebuah keputusan secara bersama. Manajer tidak mempengaruhi bawahannya dalam musyawarah ini. Keputusan yang telah diambil akan dilaksanakan bersama dan segala konsekuensinya akan ditanggung secara bersama pula. Baik, terima kasih Saudari Anggraini atas penjelasan materinya. Selanjutnya materi yang ketiga akan saya sampaikan, yaitu terkait pengambilan keputusan secara individu. Dalam hal ini, manajer mengambil keputusan yang disukainya. Tentu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah faktor kepribadian. Faktor ini cenderung mengarah ke sikap, kepercayaan individu, dan interaksi di situasi tertentu dengan ciri khas kepribadian orang tersebut. Yang kedua adalah faktor nilai. Artinya, bagian dasar dari pemikiran seseorang dan digunakan dalam menentukan sasaran serta mengembangkan sebuah alternatif. Yang terakhir adalah kecenderungan akan resiko. Seorang pengambil keputusan yang tidak takut akan menetapkan sasaran dan mengambil alternatif yang berbeda atau alternatif yang unik. Mereka biasanya mengambil resiko yang paling rendah. Berikutnya, pengambilan keputusan secara berkelompok. Artinya, pengambilan keputusan ini dilakukan dengan mengikut sertakan dan memberi kesempatan kepada yang terpengaruh. Keuntungan menggunakan cara ini adalah informasi yang didapat lebih banyak, sebuah alternatif yang dihasilkan akan menjadi lebih banyak serta akan muncul komunikasi yang baik antara pemimpin dengan para bawahannya. Untuk selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya jawab di WhatsApp group. Untuk teman-teman yang ingin bertanya ataupun menanggapi, kami persilahkan. Baiklah, presentasi kali ini akan kami akhiri. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.